Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini kan fokusnya saat ini lebih ke ketahanan pangan, energi, hingga hilirisasi. Nah, apakah arah kebijakan ini juga akan mempengaruhi strategi ekspansi di negara-negara Asia, Bu? Negara-negara produsen adalah supporting kami untuk menjalankan advokasi ataupun komunikasi terkait dengan kelapa sawit. Tentu saja kebijakan policy yang ada di masing-masing negara tidak mempengaruhi akses kita ke pasar. Karena kita yakin supply kita akan terus bertambah di balik semua kebijakan hilirisasi maupun domestic consumption di masing-masing negara. Karena kelapa sawit itu terus bertumbuh. Bertumbuh dari apa? Dari intensifikasi. Replanting terus dijalankan, peningkatan produktivitas terus dilaksanakan, sehingga produksi dan supply dari kelapa sawit ini kita yakin akan banyak tersedia cukup apalagi di negara-negara newcomer untuk tanaman kelapa sawit ini juga terus berkembang. Oke. Nah, tapi Bu, dengan kebijakan hilirisasi, apakah artinya untuk ekspor minyak sawit mentah ini akan semakin dikurangi dan semakin lebih dominan untuk produk turunannya? Tentu saja negara-negara produsen punya policy masing-masing. Ekonomi sudah menyampaikan bahwa hilirisasi itu jauh lebih menguntungkan daripada kalau kita ekspor bahan baku. Sehingga tentu saja negara-negara produsen akan berusaha semakin meningkatkan income untuk negaranya. Sehingga kebijakan hilirisasi dan lain-lain itu adalah sesuatu yang normal dalam perdagangan kita. Tapi bukan berarti bahwa ekspor kelapa sawit ke negara-negara konsumen itu akan berkurang. Karena kan varian dari ekspor itu akan menyesuaikan dengan produk kebutuhannya juga ya, kebutuhan dan supply yang ada di pasar. Oke, kalau untuk produk turunannya Bu, mungkin bisa digambarkan beberapa negara ini kebutuhannya apa saja sih? Mungkin ada perbedaan ataupun ternyata ada kesamaan? Hampir sama sih dari semua negara-negara konsumen, karena kelapa sawit itu kan dari varian produknya itu kita sudah punya produk-produk hilirisasinya sampai 146 jenis, bahkan mungkin lebih ya, karena teknologi inovasi terus berkembang. Bahkan bukan hanya di produk inti kelapa sawit dari CPO, tetapi produknya juga semakin berkembang. Kita sekarang tahu kan ada cangkang buah itu juga biomas itu banyak dipenuhi dari kelapa sawit, belum pomenya waste dari liquid waste dari kelapa sawit itu juga semakin tinggi pasarnya, sehingga varian-varian itu terus berkembang dan kami yakin pada waktunya nanti zero waste dari kelapa sawit itu menjadi salah satu pasar terbesar di dunia. Dan tadi terkait dengan teknologi Bu, apakah sejauh ini ada kerjasama konkret terkait dengan teknologi ataupun mungkin transfer pengetahuan untuk penguatan di produktivitas hingga hilirisasi kelapa sawit? Iya, kami terus melakukan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas petani, meningkatkan teknologi, dan lain-lain. Karena kami di SIPOPSI memang membangun scientific committee yang dimana semua pakar-pakar, bukan semua ya, perwakilan pakar dari masing-masing negara kita berkumpul bersama-sama untuk menyiapkan ataupun membangun komunikasi perkembangan teknologi, perkembangan data saintifik untuk kita sebarluaskan ke negara-negara produsen kelapa sawit. Bukan hanya dari segi teknis, tapi tentu saja juga dari aspek-aspek advokasi yang banyak tersebar di seluruh baik negara produsen maupun konsumen. Jadi transfer teknologi ini terus berjalan karena kami yakin bahwa kelapa sawit itu bukan hanya komoditas untuk batasan tertentu, tetapi kelapa sawit adalah produk yang bisa menjangkau berbagai macam aneka produk-produk hilirnya yang insya Allah akan terus maju dan berkembang. Dan di tengah kebutuhan negara konsumen Bu akan produksi PO ataupun turunannya dari Indonesia sendiri, kita tahu dari dalam negeri ini kan ada kebijakan mandatory biodiesel. Nah, bagaimana nih para produsen menyeimbangkan antara kebutuhan domestik maupun untuk kebutuhan ekspor? Kita Indonesia tentu saja kita kan
biodiesel 50% yang akan diimplementasikan. Saat ini masih biodiesel 40 yang diimplementasikan, tetapi kita yakin bahwa Indonesia dengan produksi yang saat ini kita sudah mencapai hampir mungkin mencapai 50 juta ton untuk kita untuk produksi di dalam negeri. Harapan kita dengan penguatan di renewable energy, kita menjangkau bukan hanya untuk mencapai penurunan climate change, mitigasi pemanasan global, kemudian kita tidak tergantung dengan energi fosil. Jadi energy security juga kita bisa capai, bukan hanya food security, tetapi energy security kita bisa capai dengan produk yang kita miliki sendiri. Nah, untuk itu policy-policy yang terbangun saat ini sebenarnya bukan hanya untuk menjaga kita Indonesia sebagai produsen utama di dunia, tetapi Indonesia turut menjaga stabilitas harga di pasar global. Karena kita meningkatkan permintaan global terhadap produk-produk kelapa sawit. Dan kita perlu yakin karena memang sudah based on experience sejak tahun 2015 Indonesia mengimplementasikan biodiesel 15 sampai dengan sekarang biodiesel 40 dan future menjadi B50 adalah sudah menjaga stabilitas harga kelapa sawit. Dan di